Oke, selamat pagi teman-teman mahasiswa sekalian. Kita ketemu lagi pada materi akuntansi manajemen. Ini kita akan membahas bab penentuan biaya variabel dan pelaporan segmen. Nah, di sini sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita akan melakukan perbandingan dulu antara metode harga pokok variabel atau variable costing dengan metode harga pokok penuh atau full costing. Nah, untuk variable costing sendiri adalah cara penentuan harga pokok yang hanya memperhitungkan biaya variabel saja, yang mencakup biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik variabel. Nah, biaya produksi tetap ini dianggap sebagai biaya periodik atau period cost. Oleh karena itu, dia harus tetap dibebankan tapi di laporan laba rugi pada periode terjadinya biaya. Kemudian ada full costing, adalah cara penentuan cost produk atau harga pokok produk yang membebankan seluruh biaya produksi, baik variabel maupun tetap, ke produk. Jadi di sini biaya tetap diperlakukan juga sebagai biaya produk atau product cost dan akan dilaporkan dalam laporan laba rugi apabila produk yang dilekatkan biaya tersebut sudah terjual. Nah, di sini ada penggolongan biaya sebagai biaya produk dan biaya periodik pada metode harga pokok variabel dan metode harga pokok penuh. Di situ ada tabelnya ya, perbandingannya. Kalau untuk biaya produk, metode harga pokok variabel itu biaya produknya itu terdiri dari bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Kemudian untuk yang metode harga pokok penuh itu biaya yang dianggap biaya produk itu bahan baku, tenaga kerja langsung, BOP variabel, dan BOP tetap. Sedangkan untuk metode harga pokok variabel itu yang dianggap sebagai biaya periodik itu ada BOP tetap, biaya penjualan, dan biaya administrasi. Untuk yang metode harga pokok penuh hanya dua, yaitu yang dianggap sebagai biaya periodik itu biaya penjualan dan biaya administrasi. Nah, di sini contohnya untuk penilaian persediaan. Contohnya misalkan ini ada persediaan produk awalnya 0, unit diproduksinya 30.000, unit dijual dengan harga jual per unit 300.000, itu 24.000 unit. Kemudian kapasitas produksi normalnya 30.000. Biaya variabel per unitnya ada tenaga kerja 100.000 rupiah, bahan bakunya 50.000 rupiah, overheadnya 50.000 rupiah, dan biaya administrasi dan penjualan itu 10.000 rupiah. Kemudian di biaya tetap ada overhead, biaya overheadnya 750 juta, dan biaya administrasi dan penjualan 300 juta. Berdasarkan informasi di atas, di sini dibagi menjadi dua, ada yang dihitung dengan cost variabel, ada yang dihitung dengan cost penuh. Yang dihitung dengan harga pokok variabel itu tenaga kerja dimasukkan, bahan baku dimasukkan, BOP variabel dimasukkan, tapi pada BOP tetapnya dia 0. Karena di sini untuk yang harga pokok variabel itu hanya mengakui biaya variabel, sehingga di sini totalnya 200.000 rupiah. Kemudian untuk yang kos penuh, di situ ada tenaga kerja dimasukkan, bahan baku dimasukkan, BOP variabel dimasukkan, dan BOP tetap juga dimasukkan. Di sini BOP tetapnya itu dibagi dengan ini ya, jumlah unit ya, karena ini kan hitungannya per unit. Jadi totalnya total cost per unitnya 225.000 rupiah. Jadi ada perbedaan selisih, lebih banyak yang cost penuh. Di sini ada penyajian laporan laba rugi. Contoh kasusnya adalah perusahaan menghasilkan produk 30.000 unit dan dapat dijual sebanyak 24.000 unit. Persediaan akhirnya 6.000 unit. Nah, di sini yang atas itu adalah contoh untuk metode cost variable. Yang bawah adalah contoh dari metode cost
penuh atau harga pokok penuh. Nah, di sini penjualannya untuk yang metode harga pokok variabel itu penjualannya tetap ya dihitung 7.200.000. Kemudian biaya yang diakui adalah kos penjualan variabel sebanyak 4.800.000. Dan di sini ada tambahan soal ini ada biaya operasi variabel itu 240 juta. Totalnya 5.040 juta. Nah, di sini penjualan dikurangi dengan total biaya-biaya variabel tadi, ketemunya margin kontribusinya 2.160 juta. Di sini ada biaya tetap. Nah, biaya-biaya tetapnya ini berupa BOP tetap 750 juta dan biaya administrasi dan penjualan tetapnya 300 juta. Di total biaya tetapnya ada 1.050 juta. Nah, itu dikurangkan lagi dengan penjualan, ketemu laba bersihnya adalah 1.110 juta. Berbeda dengan untuk metode harga pokok penuh atau full costing. Di sini penjualan sama ya, 7.200 juta. Kemudian ada kos penjualannya 5.400.000. Nah, di sini dia kos penjualan ini kan sudah terdiri dari biaya variabel dan biaya overhead variabel tetap. Nah, kemudian ketemu laba kotornya 1.800.000, baru dikurangkan dengan biaya administrasi dan penjualan sebesar 540 juta. Nah, itu kemudian ketemu laba bersihnya sebesar 1.260 juta. Jadi ada perbedaan lebih banyak, labanya lebih banyak yang metode harga pokok penuh atau full costing. Nah, di sini ada hubungan antara produksi, penjualan dan laba. Jika misalkan produksi itu lebih besar dari penjualan, maka laba full costing lebih besar daripada laba dari variabel. Kalau misalkan produksi itu lebih kecil dari penjualan, maka laba full costingnya itu lebih kecil dari laba variabel. Dan jika produksi sama dengan penjualan, maka laba full costing sama dengan laba variabel. Nah, ini contohnya misalkan PT Merapi, ada data produksi dan penjualan PT Merapi tahun 2020, 2021 dan 2022. Biaya variabel per unitnya sudah ada di sini di soal. Kemudian taksiran biaya overhead tetapnya per tahun itu 75 juta. Realisasi biaya overhead pabrik untuk 2020, 21 dan 22 itu 75 juta. Harga jual produk per unit Rp5.000. Biaya administrasi dan penjualan tetap per tahun 25 juta. Nah, di sini ada ada tabel data produksi dan penjualan untuk 3 tahun. Untuk yang tahun 2020 sama ya, antara produksi dan penjualannya sama. Jadi dia memproduksi 150, dia juga menjual 150. Untuk yang 2021 itu dia memproduksi 150, tapi dia menjualnya hanya mampu 100.000. Untuk yang 2022 dia memproduksi 150 dan ada persediaan awal 50.000, kemudian dia mampu menjual 200.000. Nah, perhitungannya seperti ini. Untuk yang 2020 itu tadi sama ya, produksinya sama dengan penjualannya. Ini untuk metode cost variabelnya dia dirinci, jadi ada biaya variabelnya sendiri, biaya tetap sendiri. Ketemu laba bersihnya 181.250 juta. Kemudian untuk 2021 produksinya lebih banyak daripada penjualannya. Ketemu laba bersihnya 87.500.000. Untuk yang 2022 itu ada persediaan awal, kemudian penjualannya lebih banyak
daripada yang diproduksi, ketemu laba bersihnya 275 juta. Kita bandingkan dengan penggunaan metode harga pokok penuh. Nah, ini untuk yang 2020 sama ya. Di sini untuk penghitungannya sendiri dia tidak dirinci. Kalau tadi kan dirinci, jadi ada biaya variabelnya sendiri, biaya tetapnya sendiri. Nah, di sini langsung masuk ke cost penjualan, biaya penjualan. Nah, di sini ketemu untuk laba bersihnya untuk yang tahun 2020 itu 181.250, sama ya untuk yang laba bersih 2020. Kemudian untuk 2021 dia ketemu laba bersihnya 112.500.000 rupiah, lebih tinggi daripada laba bersih untuk metode cost variabel. Di sini dia asumsinya adalah produksi sama dengan produksi lebih besar daripada penjualan. Kemudian di sini untuk tahun 2022 ini laba bersihnya 250 juta. Nah, itu lebih kecil daripada untuk yang pakai cost variable pada tahun 2022. Nah, di sini selanjutnya kita akan membahas tentang penentuan harga pokok variabel dan penilaian kinerja manajer. Penilaian manajer ini sering dikaitkan dengan kemampu labaan unit yang dikendalikan oleh manajer tersebut. Agar tolak ukur ini bermanfaat, maka laba itu harus mampu menggambarkan upaya yang dilakukan oleh manajemen. Secara umum, jika kinerja laba diharapkan dapat menggambarkan kinerja manajerial, maka manajer memiliki 3 harapan berikut. Jika pendapatan penjualan naik dari satu periode ke periode berikutnya, maka dan faktor lain juga tidak berubah, seharusnya laba mengalami kenaikan. Berbeda lagi jika misalkan yang kedua, pendapatan penjualan turun dan faktor-faktor yang lain itu tetap sama, maka seharusnya laba juga ikut mengalami penurunan. Dan yang ketiga, jika pendapatan penjualan tidak berubah dari satu periode ke periode lainnya, faktor-faktor lainnya tetap, itu juga laba tidak mengalami perubahan. Selanjutnya kita akan membahas metode cost variable dan pelaporan segmentasi. Pelaporan segmentasi adalah pelaporan kontribusi laba setiap kegiatan, produk, atau unit dalam suatu organisasi. Nah, di sini satu perusahaan bisa menggunakan 2 basis metode. Ada metode harga pokok penuh dan metode harga pokok variabel. Nah, di sini mana yang mau dipakai perusahaan? Perusahaan harus menganalisis di antara 2 metode yang ada. Yang pertama, untuk contoh pelaporan segmentasi berbasis metode harga pokok penuh atau full costing. Contohnya misalkan di sini ada 2 produk ya, 2 lini produk, ada meja makan, kemudian ada meja tamu. Untuk penjualannya sudah ada ya di soalnya 4 miliar, kemudian dikurangi dengan HPP-nya, HPP dengan metode harga pokok penuh 3.500.000, laba kotornya ketemu, dan biaya operasinya sebesar 300 juta, kemudian ketemu laba bersihnya 200 juta. Laba untuk yang meja tamu itu penjualannya sebesar 2.900.000, HPP-nya 3 miliar. Di sini rugi kotor ya, berarti karena dia minus, rugi kotornya 100 juta, dan masih ada biaya operasi sebesar 200 juta. Otomatis di sini ada rugi sebesar 300 juta. Nah, si perusahaan ini melihat kinerja setiap lini produk di atas, sehingga manajer ini menghentikan pembuatan dan penjualan meja tamu. Karena di sini penjualan si meja tamu itu dianggap dia merugikan ya, karena dia kan minus ya 300 juta, sehingga akan dihilangkan atau dihentikan pembuatannya.
Nah, untuk tahun berikutnya perusahaan mencoba nih, gimana kalau misalkan kita hilangkan tapi kita masih pakai metode harga pokok penuh atau cost penuh. Nah, di sini penjualannya diketahui 4 miliar, kemudian cost penjualannya terdiri dari biaya variabel dan tetap itu 4 miliar 300 juta. Kemudian nah di sini kok malah jadi ruginya sebesar 300 juta. Kemudian dikurangi lagi dengan biaya administrasi dan penjualan 350 juta sehingga ada rugi sebesar 650 juta. Nah, di sini mengapa kok malah rugi gitu ya? Karena di sini biaya tetap yang dilaporkan dalam laporan laba rugi ini tidak dilaporkan secara memadai. Yang pertama, laporan laba rugi disusun dengan metode harga pokok penuh. Dia tidak merinci biaya ke dalam biaya tetap dan biaya variabel. Ada informasi tersembunyi, yaitu itu tadi. Jadi biaya itu kita tidak tahu biaya itu biaya tetapnya berapa, biaya variabelnya berapa. Kemudian meskipun laporan dirinci per segmen produk, tapi tetap saja laporan tersebut menyesatkan atau misleading sehingga manajer dapat membuat keputusan yang salah. Jadi meskipun dirinci seperti dua itu tadi, tapi tetap saja karena kan tidak ada perincian biaya variabel dan biaya tetapnya. Nah, setelah diusut lagi, ternyata biaya tetap yang dialokasikan ke meja tamu itu tidak ikut dihapus. Jadi dia masih melekat pada produksi meja makan. Nah, itu oleh karenanya jadi ada biaya yang dia menggunakan fasilitas produksi yang sama sehingga sebagian besar biaya overhead tetap merupakan biaya bersama. Nah, itu lupa dihapus gitu, tidak dihapus. Makanya dia untuk kos penjualannya itu tetap tinggi. Nah, ini perusahaan kemudian berpikir, kita coba dengan metode harga pokok variabel. Nah, di sini contohnya seperti tabel berikut ya. Dia dijabarkan per biaya, per jenis biayanya ada biaya variabel dan biaya tetap. Jadi dia dirinci lagi, ketemu laba untuk yang meja makan itu, meja makan dan meja tamu langsung dijadiin satu ya di bagian kolom paling kanan. Nah, itu ketika memproduksi dua-duanya maka akan terjadi rugi sebesar 100 juta. Nah, di sini ada perinciannya. Bagaimana kalau misalkan kita menghilangkan produksi meja tamu? Nah, ini ada penghematan biaya, ada kos penjualan variabel sebanyak 2 miliar didapat dari yang ini, kos penjualan yang meja tamu 2 miliar. Kemudian ada biaya administrasi dan penjualan variabelnya dapat menghemat 100 juta. Nah, di sini dari biaya administrasi dan penjualan meja tamu, kemudian ada biaya overhead tetap langsung itu 200 juta di biaya overhead pabrik yang meja tamu. Kemudian ada biaya administrasi dan penjualan tetap 50 juta. Itu juga dari biaya administrasi dan penjualan untuk meja tamu. Di sini ada penghematan biaya sebesar 2 miliar 350 juta. Nah, di sini selain ada manfaat, ada juga yang harus dikorbankan oleh perusahaan. Perusahaan akan kehilangan pendapatan penjualan sebesar 2 miliar 900 ribu. Penjualan dari meja tamu kan 2 miliar 900 ribu akan otomatis akan hilang gitu ya. Nah, di sini ada selisih 550 juta rupiah. Jadi kalau misalkan perusahaan menghilangkan produksi meja tamu ini, perusahaan akan mengalami kerugian 550 juta. Oke. Nah, di sini kesimpulannya, jadi untuk membuat keputusan ini dia ada
dua metode, yang tadi metode harga pokok penuh dan harga pokok variabel. Di sini metode harga pokok variabel itu lebih cocok digunakan daripada metode harga pokok penuh, karena di sini metode harga pokok penuh menghasilkan informasi saya ralat ya. Metode harga pokok variabel dia menghasilkan informasi yang lebih akurat dalam membimbing manajer untuk membuat keputusan yang lebih tepat. Nah di sini karena ada perincian itu tadi, perincian biaya tetap dan biaya variabel, sehingga ketika misalkan satu segmen itu dihilangkan, maka kita tetap akan dapat tahu gitu ya, mana biaya yang tetap, mana biaya variabelnya. Oke, yang terakhir ada metode harga pokok variabel untuk perencanaan dan pengendalian. Nah, di sini perencanaan keuangan ini mengharuskan manajer mengestimasi besarnya penjualan, tingkat produksi, besarnya biaya, dan sebagainya. Nah, peramalan penjualan ini digunakan untuk membuat rencana produksi, kemudian dia menentukan jumlah dari pengeluaran bahan baku, kemudian biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Nah, karena peramalan penjualan ini tidak pasti, sehingga perusahaan manajer itu perlu mencermati berbagai tingkatan penjualan untuk mengukur berbagai kemungkinan. Nah, hal ini membutuhkan pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang perilaku biaya. Dan informasi perilaku biaya secara lebih terinci ada pada metode harga pokok variabel. Oke, sekian untuk bab kali ini. Kita lanjutkan di pertemuan minggu depan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.